Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kulkas itu ada ikan tongkol ya teman-teman ya. Jadi Vina mau membuat gulai ikan tongkol. Nah, apa nih yang pertama Vina lakukan? Jadi pertama-tama itu Vina menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti langko, ada bawang-bawangnya, ada cabenya juga. Jadi Vina pisahin dulu langkoknya, daun salam serta daun-daunan serta jahe dan kunyitnya ya teman-teman. Nah, Vina siapkan dulu di satu wadah ya, supaya nanti mudah untuk mencucinya. Jadi ini Vina mau mengupas kulitnya dulu, jahe, kunyit serta lengkuasnya ya. Oke teman-teman, yuk ikutin gimana Vina membuat gulainya. Jadi ini bawangnya sekitar itu 9 butir ya, atau 8 butir juga boleh. Dan bawang putihnya itu setengahnya, sekitar 4 sampai 3 butir. Jadi Vina kupas dulu kulit bawangnya teman-teman. Maaf ya teman-teman, itu kulitnya Vina buang aja di wastafel. Sebenarnya biasanya itu pakai plastik ya, cuman plastiknya belum Vina siapkan, jadi di wastafel saja. Jadi nanti baru dibereskan. Ya begitu ya teman-teman. Jadi ini kondisinya Vina membersihkannya, lagi duduk ya karena capek habis pulang kerja ya teman-teman. Jadi Vina itu bekerja di salah satu sekolah swasta di Kota Padang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk membersihkan jahenya ya. Kita bersihkan jahenya. Nah teman-teman, biasanya nih sih membuka jahe ini agak rumit ya teman-teman ya, karena kulitnya itu agak keras. Dan ini kunyit, lengkuas. Dan ini kunyit ya teman-teman. Kalau kunyit itu warnanya kuning. Nah, sambil cerita ya teman-teman, ini kebetulan Vina cerita juga nih. Jadi Vina ini sebetulnya dahulunya tidak pandai memasak ya. Kenapa? Karena tidak pernah dicoba, dan ini baru namanya lengkuas teman-teman. Dan bagi teman-teman yang pemula, sebenarnya memasak itu tidak sulit ya, asal kita mau belajar saja. Nah dulu Vina itu karena anak bungsu juga dan jarang untuk memasak, disuruh memasak sama orang tua, jadi kurang bisa gitu ya. Tapi karena setelah kuliah Vina mulai belajar ya, apalagi sekarang sudah menjadi istri, jadi harus makin giat belajarnya. Jadi hari ini Vina mau bikin gulai. Nah ini Vina mau membuat gulai ikan tongkol dicampur menggunakan tempe dan buncis ya teman-teman ya. Jadi ini bahan yang ada di kulkas, jadi Vina campurkan dan divariasikan. Ini buncisnya sudah Vina potong-potong ya teman-teman. Dan ini cabenya serta kunyit dan lengkuasnya. Nah, lalu Vina mencuci cabenya ya teman-teman. Kenapa harus dicuci? Karena kemungkinan cabai itu siap kena racun oleh para petaninya. Jadi kita harus mencucinya supaya racunnya bisa luntur gitu ya. Nah selanjutnya Vina blender bahan-bahannya. Biasanya kalau di kampung itu digiling ya teman-teman ya, menggunakan batu gilingan. Tapi karena di Padang itu atau di kota itu mau yang cepat dan mau yang efisien gitu ya, jadi Vina menggunakan blender saja.
Dan ketika memblender teman-teman, untuk jahe dan kunyit serta lengkuasnya itu harus dipotong-potong kecil. Kenapa? Untuk memudahkan blendernya memutar dan dia mudah untuk dilunakkan. Oke, selanjutnya ini ada kelapa yang mau Vina racik ya. Kelapanya yang mau Vina racik. Itu kenapa kelapanya nggak yang instan aja? Karena itu kelapa yang dari kampung masih ada ya teman-teman ya. Tinggal satu lagi, itu Vina tinggal dikukus dan diracik saja. Nah, dan ini campuran tempenya itu Vina Vina potong menjadi dadu, beberapa potongan berbentuk dadu ya teman-teman ya. Oke, supaya nanti meresap bumbu-bumbunya. Oke, dan santan sudah selesai diracik dan kita campurkan bumbunya ke dalam kualinya. Kualinya itu yang dibutuhkan agak besar ya teman-teman, karena biasanya gula itu kuahnya banyak, jadi kuali kita harus cukup besar. Jadi kalau mau memasak gula itu menggunakan santan, harus kita aduk-aduk sampai dia mendidih. Kenapa? Supaya tidak terjadi pecah santan. Nah, pecah santan ini seperti kayak gumpalan-gumpalan gitulah. Jadi dia tidak masak sempurna gitu ya. Jadi tidak keluar gitu, jadi harus diaduk-aduk sampai dia mendidih. Nah, bagi teman-teman yang mau share gimana masak gula, juga boleh di share di kolom komentar ya teman-teman. Setelah itu Vina masukkan bumbu-bumbunya. Ada daun salam, ada daun kunyit, ada serai, serta yang lain-lainnya. Oke, Vina masukkan dan diaduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Jangan berhenti. Dulu ingat ketika di kampung itu masak, kata orang tua jangan berhenti gitu ya. Kenapa? Karena nanti bisa terjadi pecah santan. Oke, diaduk terus ya. Ikannya juga hati-hati, jangan sampai ikannya itu cair ya, jangan sampai ikannya itu hancur ya teman-teman ya. Jadi yang diaduk itu airnya saja supaya tidak terjadi pecah santan. Nah, kalau selesai diaduk kita masukkan buncis. Nah, kita masukkan buncis dan kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah mendidih itu kita tunggu juga beberapa menit ya, sekitar 10 menit lah. Nah, barulah ikannya matang. Oke teman-teman, nah ini ada semangka yang dibelikan suami ya. Nah, pulang kerja belum membawa semangka untuk berbuka. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video Vina. Oke teman-teman, selamat berbuka. Tetap semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe videonya. See you on next video. Assalamualaikum.